Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi dari bab 14 berjudul Pattern Based Design dari sebuah buku yang berjudul Software Engineering, A Practitioner Approach, karya Roger S. Pressman dan Bruce R. Maxim. Pada kesempatan kali ini, di kelompok 6, kami beranggotakan yang pertama ada Ramadana Nur Salasa, ada Muhammad Atar Al-Tariq, ada Malik Akbar, Akbar Krisnawan, saya sendiri sebagai moderator Muhammad Arya Nuarta dan Muhammad Irfan Hakim. Untuk pengantar pengertian desain pattern akan saya serahkan kepada teman saya Ramadana. Kepada Ramadana saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari desain pattern itu sendiri. Desain pattern bisa didefinisikan sebagai 3 aturan atau 3-part rule yang mengekspresikan hubungan antara beberapa konteks, masalah, dan solusi. Pada desain software, konteks ini mengizinkan membaca untuk memahami ruang lingkup di mana masalah ditemukan dan solusi apa yang cocok pada ruang lingkup tersebut. Selanjutnya, kita bisa mengetahui apa saja sih ciri efektif dari desain pattern. Dari buku tersebut bisa kita tarik kesimpulan ada beberapa ciri-ciri efektif dari desain pattern. Yang pertama, harus bisa menangkap solusi spesifik untuk masalah yang dibatasi. Jadi, solusi itu tidak boleh keluar dari masalah yang kita buat sebelumnya. Yang kedua, memberikan solusi yang telah dibuktikan pada prakteknya. Jadi, solusi ini sebenarnya bukan hanya sekadar teori, jadi sudah diuji dan dicoba pada real situation dan real condition-nya. Yang ketiga, ada mengidentifikasi hubungan antara desain dan elemen arsitektur lainnya. Dan yang keempat, ada memiliki nilai yang baik, baik dalam pendekatannya maupun kegunaannya. Lalu ada macam-macam pattern yang dari buku tersebut dijelaskan, yang ada banyak sekali jenis pattern yang ada pada bidang software engineering. Yang pertama ada creational pattern, yang kedua structural pattern, dan yang ketiga behavioral pattern. Creational pattern itu pada umumnya berfokus pada pembuatan, komposisi, dan juga representasi dari sebuah objek yang memberikan mekanisme yang membuat instantiation dari objek tersebut menjadi lebih mudah dengan suatu sistem. Elemen-elemen yang ada di creational pattern antara lain, satu, abstract factory pattern, yang kedua ada factory method pattern, dan yang ketiga ada builder pattern. Lalu, selanjutnya ada structural pattern. Structural pattern berfokus pada masalah dan solusi yang berhubungan dengan bagaimana kelas dan objek terorganisir dan terintegrasi untuk membangun struktur yang lebih besar. Berikut ini adalah elemen-elemen yang ada di structural patterns. Yang pertama ada adapter pattern, yang kedua ada aggregate pattern, yang ketiga ada composite pattern, yang keempat ada container pattern, yang kelima ada proxy pattern, dan yang keenam ada pipes and filters. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ramadana yang telah membacakan slide dari 3 sampai 7. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Atar. Kepada Atar saya persilahkan. Baiklah, saya Muhammad Atar Al-Tariq Irawan di sini akan menjelaskan tentang behavioral patterns. Behavioral patterns mengatasi masalah yang berhubungan dengan pemberian tanggung jawab antara objek dan cara komunikasi yang mempengaruhi antar objek. Adapun elemen yang ada di behavioral patterns antara lain, 1. Chain of responsibility pattern, 2. Command pattern, 3. Iterator pattern, 4. Mediator pattern, 5. Visitor pattern, dan 6. Hierarchical visitor pattern. Pada framework sendiri, pattern itu tidak cukup untuk mengembangkan sebuah desain. Pada beberapa case, sangat penting untuk menyediakan kerangka infrastruktur yang memiliki spesifikasi pada implementasinya. Inilah yang disebut dengan framework. Pada konsep object-oriented, framework bisa dikatakan sebagai kumpulan dari cooperating classes. Describing a pattern. Pattern-based design dimulai dengan pengenalan pattern dengan aplikasi yang ingin Anda buat. Lalu dilanjutkan dengan pencarian untuk menentukan apakah orang lain telah menangani pattern ini dan ditutup dengan penerapan pattern yang sesuai dengan masalah yang Anda hadapi saat ini. Pada template desain pattern, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain pattern name, masalah, motivasi, konteks, versus, solusi, intent, kolaborasi, konsekuensi, implementasi, penggunaan secara real,
dan related pattern. Machine learning and pattern discovery. Software pattern bisa dideskripsikan sebagai solusi terbaik yang bisa diterapkan pada masalah yang dipilih. Informasi tentang implementasi desain pattern pada software design merupakan informasi yang berharga bagi developer untuk membuat software di sistem. Tapi, terkadang informasi ini tidak ditemukan karena kurangnya dokumentasi oleh original developers. Beberapa tahun terakhir, ketertarikan terhadap identifikasi pattern secara otomatis semakin meningkat. Salah satu penerapannya adalah machine learning. Machine learning akan dilatih secara terus-menerus dengan beberapa kriteria khusus yang memberikan contoh baik dan buruk. Pola desain berdasarkan konteks. Peranan dari pola desain berdasarkan konteks diilustrasikan pada gambar di samping. Desainer perangkat lunak memulai dengan kebutuhan model yang mewakili representasi abstrak dari sistem. Kebutuhan model menjelaskan kumpulan masalah, menetapkan konteks dan mengidentifikasi faktor sistem yang dapat mempengaruhi. Hal ini bisa saja menjelaskan desain secara abstrak, namun kebutuhan model melakukan sedikit gambaran penjelasan secara jelas. Baik, itu saja dari saya, maka saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Attar. Untuk selanjutnya pembahasan dilanjutkan oleh Saudara Malik. Kepada Malik, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pola desain berdasarkan konteks. Kualitas atribut haruslah tetap diingat, karena hal ini akan membantu mencapai kualitas akses aplikasi. Oleh karena itu, kita harus menerapkan teknik yang benar untuk menerjemahkan hal abstrak ke kebutuhan model yang lebih jelas dari desain aplikasi. Untuk mencapai hal ini, kita akan menggunakan metode dan alat modeling yang tersedia untuk arsitektural, level komponen, dan desain antarmuka. Tapi hanya saat dihadapi masalah, konteks, dan sistem kekuatan yang belum pernah diselesaikan sebelumnya. Jika sudah ada solusi mengenai hal-hal yang disebut sebelumnya, maka gunakan saja, dan hal ini praktis mengaplikasikan pendekatan desain pattern base. Selanjutnya, dalam berpikir di dalam pola, pattern based design mengaplikasikan cara baru untuk berpikir yang dimulai dari menentukan konteks gambaran secara besar. Ketika konteks dievaluasi, kita akan mendapatkan hierarki dari masalah yang baru diselesaikan. Beberapa dari masalah ini akan menjadi masalah umum dan yang lainnya akan lebih ke fitur spesifik dan fungsi dari aplikasi. Semua akan berdampak ke sistem yang akan mempengaruhi solusi umum yang direncanakan. Shallway dan Trott menyarankan untuk mengikuti pendekatan yang dapat membuat desainer berpikir mengikuti pola yang berupa 1. Pastikan untuk mengerti gambaran besar konteks yang diperlukan untuk pembuatan desain aplikasi. Kebutuhan model akan mempermudah hal ini. 2. Periksa gambaran besar. Dapatkan pola yang mewakili keabstrakan dari hal tersebut. Ketiga, memulai desain dari gambaran besar pola yang membentuk konteks dan atau fondasi untuk desain kedepannya yang lebih jelas. Keempat, bekerja dalam konteks, lihat pola pada level bawah dari keabstrakan agar menjadi bantuan untuk desain solusi. Kelima, ulangi langkah 1-4 sampai desain selesai dibuat. Yang keenam, sempurnakan desain dengan mengadaptasi tiap pola untuk spesifik aplikasi yang sedang dibuat. Perlu diingat bahwa pola tidaklah berdiri sendiri. Pola desain yang berada di level tinggi mudah terpengaruhi dari pola yang diterapkan di level bawahnya. Dengan kata lain, pola sering merupakan hasil kolaborasi dengan pola lainnya. Selanjutnya, menjelaskan mengenai desain task. Beberapa hal yang diperlukan yaitu 1. Periksa model persyaratan dan kembangkan hierarki masalah. Yang kedua, tentukan apakah pola bahasa yang bagus telah dikembangkan untuk masalah domain. Yang ketiga, dimulai dengan melihat masalah secara luas. Tentukan apakah satu atau lebih pola arsitektur tersedia untuknya. Yang keempat, gunakan kolaborasi yang disediakan untuk pola arsitektur. Periksa subsistem atau masalah tingkat komponen dan mencari pola yang sesuai. Yang kelima,
Ulangi langkah 2-4 sampai sebagian besar masalah telah diatasi. Yang keenam, jika masalah desain antarmuka pengguna telah mengecil, cari repository pola desain antarmuka pengguna untuk pola yang sesuai. Ketujuh, terlepas dari tingkat keabstraksinya, jika bahasa pola dan atau repositori pola atau pola individu menunjukkan harapan, bandingkan masalah yang akan dipecahkan dengan pola yang ada yang disajikan. Yang kedelapan, sempurnakan desain karena berasal dari pola menggunakan kriteria kualitas desain sebagai panduan. Selanjutnya, kita sedang menuju membuat sebuah tabel organisasi pola. Saat pattern-based design dibuat, kita mungkin menemui masalah yang mengorganisir dan mengkategorikan kandidat pola dari berbagai pola, bahasa, dan repositori. Untuk membantu hal ini, Microsoft menyarankan untuk membuat pattern organizing table yang secara umum berbentuk seperti gambar di samping. Hal di samping bisa diimplementasikan sebagai spreadsheet model. Sebuah daftar ringkas dari pernyataan masalah, data dan konten, arsitektur, label komponen, dan isu desain antarmuka ditulis di bagian kiri kolom. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, untuk menyajikan entry. Action. Selanjutnya, untuk menyajikan entry dari tabel organizer ini, kita akan mencari melalui bahasa pola dan repositori pola untuk mengalamatkan pernyataan permasalahan itu sendiri. Ketika satu atau lebih dari kandidat pola ditemukan, maka itu akan dimasukkan ke baris masalah itu berada. Nama dari pola yang dimasukkan berupa hyperlink ke URL dari alamat web yang berisi penjelasan penuh tentang pola tersebut. Baiklah, terima kasih Saudara Malik. Selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Saudara Akbar. Saudara Akbar, saya persilakan. Baik, terima kasih Arya. Selanjutnya kesalahan umum dalam desain. Beberapa kesalahan mungkin terjadi saat kita membuat desain. Dalam beberapa kasus tidak cukup waktu yang dihabiskan untuk memahami pokok masalah dan konteks dan bisa jadi pola yang dibuat terlihat benar namun kurang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Ketika pola yang salah dipilih, kita akan menolak untuk melihat error dan pemaksaan pada pola. Pada kasus lain, masalah yang dihadapi adalah tidak mempertimbangkan pola yang telah dipilih mengakibatkan penyesuaian yang buruk atau keliru. Terkadang juga, desain diaplikasikan secara harfiah dan kebutuhan adaptasi untuk ruang masalah tidak diimplementasikan. Hal-hal di atas dapat dihindarkan dengan melihat ke opsi kedua dari pola yang dipilihnya dan menerima masukan dari rekan kerjanya. Hal ini memerlukan review teknik. Pola arsitektur. Arsitek perangkat lunak mungkin memiliki beberapa arsitektur yang dapat mengatasi masalah seperti konkurensi, persistensi, dan distribusi. Sebelum pola representatif arsitektur dapat dipilih menjadi domain tertentu, perlu dinilai kelayakannya untuk aplikasi dan keseluruhan gaya, arsitektur, dan juga konteks dan sistem gaya yang telah ditentukan. Komponen level design patterns adalah definisi dan desain komponen dan modul setelah phase design arsitektur. Komponen level design mendefinisikan struktur data, algoritma, karakteristik antarmuka, dan mekanisme komunikasi yang dialokasikan untuk setiap komponen untuk pengembangan sistem. Dalam banyak kasus, pola desain jenis ini berfokus pada beberapa elemen fungsional dari suatu sistem. Komponen level design patterns selanjutnya disajikan dalam sebagai berikut. Advanced search, pengguna harus dapat mencari informasi tertentu dalam banyak koleksi informasi. Help wizard, pengguna memerlukan bantuan tentang topik tertentu yang terkait dengan situs web atau ketika mereka perlu menemukan halaman tertentu di dalam situs. Search area, pengguna harus menemukan halaman. Search tips, pengguna perlu tahu cara mengontrol mesin pencari. Search results, pengguna harus memproses daftar hasil pencarian. Search box, pengguna harus menemukan item atau informasi tertentu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Arya. Baiklah, terima kasih Saudara Akbar. Untuk selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Saudara Irfan. Kepada Irfan, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator.
Dalam suatu contoh, search box menjabarkan sebagai berikut. Yang pertama, problem. Yang kedua, motivation. Yang ketiga, konteks. Yang keempat, force. Yang kelima, solution. Anti-pattern. Anti-pola menggambarkan solusi yang umum digunakan untuk merancang masalah yang biasanya memiliki efek negatif pada kualitas perangkat lunak. Dengan kata lain, pola tersebut menggambarkan solusi yang buruk untuk masalah desain atau setidaknya menggambarkan konsekuensi dari penerapan pola desain dalam konteks yang salah. Pola anti tersebut dapat menyediakan alat untuk membantu pengembang mengenali kapan masalah ini ada dan dapat memberikan rencana terperinci untuk membalikkan penyebab masalah yang mendasarinya dan menerapkan solusi yang lebih baik untuk suatu masalah. User Interface Design Pattern. Ada ratusan antarmuka atau user interface yang diajukan. Contoh dari desain pattern user interface adalah antara lain 1. Wall UI memberikan panduan desain untuk struktur top level dan navigasi untuk keseluruhan interface. 2. Page layout menangani hal yang berkaitan dengan general organization pada sebuah page untuk website atau layar yang berbeda pada aplikasi interaktif. Yang ketiga, e-commerce spesifik pada website. Pattern ini mengimplementasikan elemen dari aplikasi e-commerce secara berulang. Mobilitas pola desain. Di sini kita telah mempelajari ada banyak tipe pattern dan bagaimana mereka dikategorikan. Pada umumnya, aplikasi mobile sangat erat kaitannya dengan interface. Dalam banyak kasus, mobile UI pattern direpresentasikan sebagai kumpulan best of breed screen image untuk aplikasi pada kategori yang berbeda-beda. Beberapa contohnya ialah 1. Layar check-in, cara berbagi dan berkomentar di jejaring sosial. 2. Peta, menampilkan peta pada aplikasi seperti alamat dan ulasan tentang restoran. 3. Popovers, menampilkan informasi yang muncul secara real-time atau tindakan user. 4. Alur pendaftaran, menampilkan cara sederhana untuk masuk atau mendaftar. 5. Navigasi tab khusus, menampilkan beberapa konten yang dapat pengguna pilih sesukanya. Dan yang terakhir, undangan, memberitahu pengguna untuk melakukan sesuatu seperti kotak dialog. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ivan yang telah menyampaikan materinya, dan untuk teman-teman yang lain juga yang telah menyampaikan materi dari bab 14 ini, sehingga bisa kami simpulkan untuk bab 14 ini, desain pattern menyediakan mekanisme untuk mendeskripsikan masalah dan solusinya dengan cara mengizinkan komunitas software engineering untuk mengambil desain knowledge untuk bisa digunakan kembali. Architectural pattern mendeskripsikan desain masalah yang dinamakan broad base yang diselesaikan dengan cara pendekatan struktural. Framework menyediakan infrastruktur yang mana pattern akan dijembatani oleh framework ini, yang tujuannya untuk language specific implementation untuk sebuah algoritma dan data struktur. Pattern based design digunakan dengan hubungan antara architectural, level komponen, dan user interface design method. Sekian, itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.